Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan anggota saya sendiri Winatri Anugrah dan teman saya Suci Sulistianunung. Yang pertama, saya akan menjelaskan letak geografis negara-negara di ASEAN. Letak geografis negara-negara ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri negara ASEAN. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompak, yaitu hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Selanjutnya, elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Selanjutnya, protruded, yaitu bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya itu Thailand dan Myanmar. Letak koordinat ASEAN 28 LU sampai 11 LS dan 93 BT sampai 141 BT. Selanjutnya, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian. Interaksi antar negara adalah menjalin hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisir masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dan berbagai bidang. Contohnya ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Hubungan negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, ekonomi, politik, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Selanjutnya, faktor pendorongnya itu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah geografis. Faktor penghambatnya, perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, kebijakan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, seperti bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha membangun, penanggulangi masalah-masalah bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut senjata, internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Penawaran beasiswa pendidikan, contohnya itu Singapura memberikan beasiswa pelatihan, pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan sebagainya. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa
untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suci Sulistiani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya asing ASEAN meningkat serta menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Yang kedua, ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan. Yang ketiga, ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Festival Budaya ASEAN. Yang kedua, ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Kegiatan ini yaitu perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini mempunyai tujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Selanjutnya ada yang ketiga, industri musik. Industri musik ini salah satu hasil dari budaya. Musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain yaitu sengketa perbatasan wilayah. Yang kedua, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Selanjutnya, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN yaitu seperti secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional.